datang di debat calon Ketua OSIS SMA Ignatius Global School masa jabatan 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan saya Clara Revania sebagai moderator yang akan memimpin acara pada siang hari ini. Langsung saja kita mulai debat calon Ketua OSIS SMA IGS masa jabatan 2021-2022. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tata cara dan juga mekanisme jalannya debat hari ini. Dengan 4 segmen yang bervariasi, mulai dari segmen pertama yaitu pengenalan diri sekaligus pemaparan visi dan misi dari masing-masing kandidat. Diikuti oleh pertanyaan yang akan diajukan oleh panelis dan akan dijawab oleh masing-masing kandidat pada segmen kedua. Selanjutnya, untuk segmen ketiga, para kandidat akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kandidat lainnya. Dan untuk segmen keempat sekaligus segmen terakhir, pada debat hari ini akan ditutup dengan orasi dari calon Ketua OSIS SMA IGS tahun ajaran 2021-2022. Pada segmen pertama, yaitu pengenalan diri dan pemaparan visi dan misi, masing-masing kandidat akan mendapatkan waktu sebanyak 3 menit. Segmen ini akan dimulai dari kandidat dengan nomor urut 1, di mana waktu 3 menit akan dimulai sejak Anda mulai berbicara. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Sultana Akbarin Katurnada. Saya kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Di sini visi saya adalah pengembangan potensi seluruh siswa didik, baik akademis maupun non-akademis, dan juga jembatan pengoptimalan aspirasi seluruh anggota sekolah. Dan di sini misi saya adalah mengoptimalkan kerja OSIS masa bakti yang sebelumnya yang belum program kerja yang belum terlaksana. Yang kedua, mengembangkan sekolah dalam kemampuan akademis maupun non-akademis. Dan ketiga, memaksimalkan step ekskul dengan bekerja sama, serta menonjolkan dengan menggunakan platform digital yang luas. Dan selanjutnya, merangkul dan berbaur dengan seluruh anggota sekolah tanpa ada unsur superior. Dan terakhir, melakukan sosialisasi dengan platform sekolah yang membahas isu paling penting pada saat masa kerja bakti. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 1. Sekarang kami persilahkan kandidat nomor 2 dengan waktu 3 menit yang akan dimulai sejak Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Audrey Tatsbita Paneja selaku kandidat nomor urut 2. Saya akan memaparkan visi dan misi saya. Pertama dari visi, saya ada 2. Yang pertama adalah untuk menjadikan OSIS SMA IGS sebagai wadah siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada dimiliki, adalah untuk mewujudkan harapan bagi OSIS ini untuk menjadi suatu organisasi yang terpandang di kalangan siswa-siswi. Selanjutnya adalah misi, ada 3. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas ekstrakurikuler di IGS agar dapat mendorong peserta didik untuk mengukir prestasi luar sekolah. Selanjutnya, untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dan dalam belajar dan nyaman bagi murid IGS. Terakhir, merencanakan serta menyelenggarakan acara dan kegiatan yang bertujuan untuk memberi dukungan positif bagi para siswa-siswi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor 2. Berikutnya kandidat nomor 3, kami persilahkan untuk memulai. Waktu Anda 3 menit yang akan dimulai sejak Anda mulai berbicara. Baiklah, terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Krisela dari kelas 11 Ekonomi Bisnis 1 sebagai calon kandidat Ketua OSIS nomor urut 3. Sekarang saya akan menyampaikan visi misi saya. Saya akan memulainya terlebih dahulu dengan visi. Untuk visi, saya telah membagi visi saya ke 2 bagian, yaitu visi untuk OSIS SMA IGS dan juga visi untuk sekolah atau seluruh warga SMA IGS. Saya akan memulainya dengan visi untuk OSIS SMA IGS, yaitu yang pertama,
menjadikan OSIS SMA IGS sebagai sebuah organisasi yang produktif dalam arti banyak melakukan kegiatan dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, menjadikan OSIS SMA IGS sebagai wadah bagi para anggota untuk berekspresi, berkarya, mengembangkan, serta mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki bersama-sama dengan anggota lain. Dan visi untuk sekolah atau seluruh warga SMA IGS, yaitu menjalin dan memelihara komunikasi atau hubungan yang baik antar semua warga sekolah, baik antar sesama teman, guru, maupun tenaga kerja, sekaligus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik lewat berbagai event atau perlombaan yang diadakan oleh OSIS SMA IGS. Dari beberapa visi tersebut, saya juga telah menyimpulkan beberapa misi, yaitu yang pertama, membuat kalender tahunan OSIS yang berisi rancangan jadwal atau plan tahunan terkait event-event yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Rancangan jadwal atau plan tahunan ini dibuat untuk meminimalisir gangguan-gangguan yang terjadi dalam perealisasian suatu event atau acara, dan tentunya akan membuat persiapan event menjadi lebih matang, karena telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Yang kedua, membuat majalah sekolah SMA IGS yang diterbitkan setiap 1 semester sekali. Majalah sekolah ini nantinya bisa berisi informasi-informasi update terkait sekolah, seperti event-event yang akan berlangsung, biodata guru, konten edukatif, atau mungkin hal-hal yang sedang ngetren, dan semuanya akan dikemas secara menarik di dalam majalah ini. Untuk menekan biaya cetak, saya berencana untuk melakukan pendistribusian majalah secara online atau melalui PDF. Lanjut yang ketiga, mengadakan event yang melibatkan partisipasi seluruh warga SMA IGS, seperti antar sesama teman lewat kelas meeting, antar guru maupun tenaga kerja, lewat event Hari Guru, Hari Pendidikan Nasional, event 17 Agustusan, dan lain-lain. Yang terakhir, meneruskan program kerja OSIS yang terdahulu. Demikian visi misi saya, terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 3. Baru saja kita mendengarkan pengenalan diri serta pemaparan visi dan misi dari masing-masing kandidat. Dan tibalah sekarang ke segmen kedua, di mana calon ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh panelis. Pertanyaan yang dibacakan oleh moderator akan dijawab oleh salah satu kandidat, lalu akan ditanggapi oleh kandidat yang lainnya. Apakah semua kandidat sudah paham mengenai sistem segmen kedua? Ya. Baik, langsung saja kita mulai segmen kedua dari debat calon ketua OSIS SMA IGS masa jabatan 2021-2022. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh kandidat nomor 3 dan ditanggapi oleh kandidat nomor 2. Klub adalah wadah bagi talent dan bakat warga IGS. Di masa online seperti ini, bagaimanakah caranya agar OSIS dapat menunjang pengembangan bakat di klub-klub tersebut? Kami persilahkan kandidat nomor 3 untuk menjawab. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita tahu bahwa IGS memiliki berbagai klub yang terdiri dari anggota-anggota atau sumber daya manusia yang berbakat dan berpotensi di bidangnya masing-masing. Dan di situasi online ini, pasti kita mengalami suatu perubahan. Dari yang dulu, waktu offline, keadaan klub itu kan bisa berlangsung secara offline di sekolah. Namun karena karena sekarang sudah pembelajaran secara online, kita tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan klub secara langsung di sekolah karena kita sendiri melakukan pembelajaran secara daring atau online. Nah, mungkin dari saya yang bisa kita lakukan untuk menunjang prestasi dari klub-klub ini di situasi pandemi di mana kita melakukan kegiatan belajar mengajar itu secara online, yaitu dengan misal untuk klub olahraga, kita bisa membuat suatu akun Instagram, misal klub olahraga basket, dan masing-masing anggota itu bisa mengupload sebuah konten, misalnya 1 minggu sekali, konten apapun itu, misal untuk yang basket, contohnya mengupload teknik-teknik dribble, teknik-teknik
syuting gitu kan. Jadi dengan mereka mengupload itu, selain audiens bisa atau peserta bisa mengetahui informasi-informasi terkait basket tersebut, para anggota klub itu pun juga bisa meningkatkan kemampuan yang mereka miliki. Karena sebelum mereka membuat video atau membuat konten, mereka kan pasti berlatih terlebih dahulu. Nah, dengan mereka berlatih, mereka bisa secara tidak langsung mengembangkan prestasi atau ibaratnya kemampuan yang mereka miliki. Nah, selain klub olahraga kan kita juga ada klub seni. Nah, mungkin yang untuk klub seni ini sudah berjalan, karena saya sendiri juga lihat ada yang namanya kalau nggak salah akun IGS Art Club gitu, itu sudah berlangsung. Jadi masing-masing anggota itu melakukan mengirim karya mereka ke akun itu. Jadi masing-masing anggota membuat suatu karya, ditentukan temanya apa, lalu mereka mengupload karya mereka tersebut untuk dipamerkan di akun Instagram itu. Menurut saya itu sudah bagus dan bisa diterapkan lagi, dilanjutkan di situasi online learning seperti ini. Jadi itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 3. Sekarang kami mempersilahkan kandidat nomor 2 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor 3. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya akan menanggapi kandidat nomor 3. Oke, seperti yang kita ketahui, klub di IGS sebelumnya di masa pandemi itu tidak berlangsung dengan besar karena di masa pandemi ini kita harus melakukan dengan online. Dan di offline mempunyai lebih banyak variasi untuk klub-klub tersebut. Menanggapi saudari Krisela tadi, dia sudah mengasih ide untuk melakukan klub seperti yang berolahraga. Tetapi menurutku klub olahraga itu perlu seseorang untuk melatih di rumah sendirinya. Kemungkinan lebih efektif untuk pertama kita menanyakan kepada murid-murid IGS. Apakah yang ingin mereka lihati? Apakah mereka minati? Misal di dalam perbahasaan yang kita mengenali itu kita belajar dari sekolah hanya 2 ke 3 kali seminggu. Dan untuk saya akan untuk klub-klub berbahasa ini tidak hanya akan menggabungkan orang yang mempunyai skill yang sama dan mereka tidak hanya akan akan improve dengan sendiriannya, tetapi dengan teman-temannya. Jadi mereka akan lebih bermotivasi untuk belajar hal tersebut dan juga mereka kemungkinan akan bisa kompetisi di luar seperti yang kita mempunyai adalah Olimpiade Jerman seperti itu. Jadi intinya lebih baik untuk menanyakan pertama dulu dengan orang-orang yang ada di sekolah tersebut, apakah yang mereka ingin melihati, dan dengan itu kita dapat mendapatkan klub yang baru dan banyak diminati. Baik, terima kasih kandidat 2 untuk tanggapannya. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 2 dan ditanggapi oleh kandidat dengan nomor urut 1. Di SMA IGS diberikan wewenang untuk membuat dan menyelenggarakan event baik offline maupun online dengan persetujuan yayasan. Di masa online dan PPKM seperti ini, tentu sulit bagi OSIS untuk mengadakan event offline. Event online baru apa yang akan Anda selenggarakan bagi warga IGS? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, sebelum pandemi ini kita mempunyai morning briefing. Nah, di morning briefing ini mempunyai beberapa kompetisi seperti bakat, dan menurutku itu lebih menarik untuk menerapkan ide-ide dari morning briefing ini ke media online.
Jadi kompetisi yang berlangsung lebih lama. Yang kita lihati sebelumnya, event-event kami ini berlangsung dengan 1 atau 2 hari. Jadi saya memaparkan sebuah ide untuk mempunyai event yang berlangsung dengan lebih lama. Misal 2 minggu atau lebih untuk mempreparasikan apa yang ingin mereka menunjukkan. Jadi event-event seperti bakat yang mengenai bakat dan minat mereka, seperti yang tadi saya bilang, talent di bernyanyi ataupun ngedance ataupun juga lomba-lomba gambar dan mungkin juga pidato. Itu dari saya. Baik, terima kasih kandidat nomor 2 untuk jawabannya. Silahkan kandidat nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor 2. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya, kandidat nomor 2. Nah, di sini yang saya dapat, Anda ingin membuat event yang telah dilaksanakan offline sebelum ini. Seperti contohnya event talent. Nah, di sini saya kurang setuju. Karena di mana talent itu sangat kurang diminati jika harus dilakukan secara online. Yang saya lihat masih sangat kurang peminatnya jika event online. Di sini saya akan mengusulkan seperti contohnya program kerja Cek Lara tahun lalu yang saya ingin lakukan juga adalah podcast Spotify. Di sini tapi tidak menggunakan narasumber yang lain, di mana kita menggunakan narasumber dari siswa Ignatius Global School itu sendiri. Contohnya siswa berprestasi mungkin dalam bertalent tadi, dalam bermain gitar, dalam bernyanyi. Jadi suatu kesatuan yang baru dan juga dapat menyerap kemodernisasian OSIS kita. Dan juga menurut saya dengan membuat kompetisi yang lama selama 2 minggu atau lebih itu juga akan lebih mempersusah kerja OSIS, di mana kita di sini bukan hanya ingin membuat event yang baru dan juga pastinya lebih mudah, tetapi juga bisa diserap oleh seluruh anggota sekolah. Jadi di sini saya kurang setuju dengan statement kandidat calon ketua OSIS 2. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kandidat 1 atas tanggapannya. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 1 dan ditanggapi oleh kandidat nomor 3. Seiring bertambahnya warga SMA IGS, sumber daya manusia akan bertambah banyak juga. Seberapa banyak anggota OSIS yang Anda perlukan untuk menjalani tugas dan kewajiban OSIS? Apakah Anda yakin jumlah yang Anda sampaikan itu cukup dan tidak berlebihan? Kami persilahkan kandidat nomor 1 untuk menjawab. Baik, di sini melihat suatu progres yang sangat banyak dari anggota, banyaknya anggota IGS. Di sini saya sekiranya membutuhkan 50-60 anggota, dan juga di sini juga bekerja sama dengan klub IGS. Nah, kenapa saya menonjolkan kerjasama dengan klub IGS? Yang saya lihat di sini klub IGS masih sangat mati, belum ada progres besar yang saya lihat. Nah, di sini penggunaan anggota saya 50-60 anggota ini saya gunakan untuk dibagi. Nah, misalnya OSIS Talent nih, OSIS Talent itu menaungi juga klub talent untuk bekerja sama dengan kita. Nah, di sini untuk memperlihatkan kerja OSIS yang ingin kita lihatkan pertama adalah kerja OSIS, bahkan dan juga makanya saya ingin sumber daya ini seluruhnya memiliki potensi gitu dengan pengembangan klub tadi. Nah, dengan pengembangan klub tadi dan juga anggota yang cukup banyak untuk memonitori, saya yakin banyaknya sumber daya di Ignatius Global School ini akan tetap terstruktur untuk para OSIS SMA IGS. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor 1 untuk jawabannya.
Kami persilahkan kandidat nomor 3 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1. Baiklah, terima kasih atas waktu dan terima kasih atas jawaban dari calon kandidat nomor urut 1. Sebenarnya secara garis besar saya cukup setuju dengan jawaban kandidat nomor urut 1 untuk jumlah anggota OSIS 50-60 itu menurut saya ideal untuk bekerja, dan poin untuk kita OSIS ini bekerja sama dengan klub itu sangat bagus menurut saya, karena kalau antara OSIS dan klub itu dikombin, pasti kan bakal muncul ide-ide atau penemuan-penemuan baru yang mungkin nggak bakal kita dapat kalau kita cuma OSIS berjalan sendiri. Nah, mungkin yang bisa saya tekankan di sini bahwa sebenarnya jumlah anggota itu tuh nggak terlalu penting. Yang penting itu adalah bagaimana si ketua atau nanti pemimpinnya bisa mengarahkan dan memimpin OSIS itu tadi yang beranggotakan berapapun itu. Jadi mau anggotanya banyak atau anggotanya bahkan sedikit pun, kalau memang ketuanya merasa mengalami kesulitan dalam mengatur, pasti nanti akan menghadapi atau mendapat problem dalam pelaksanaan event gitu. Jadi yang saya tekankan di sini adalah tidak baku untuk berapa jumlah OSIS itu, melainkan kita harus mempunyai kerjasama dan juga ketuanya itu harus yang berkompeten dan berpengalaman dalam mengatur. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 3 untuk tanggapannya. Tibalah kita di segmen ketiga dari debat calon ketua OSIS SMA IGS masa jabatan 2021-2022. Para kandidat OSIS akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kandidat OSIS lainnya. Pada segmen ini, masing-masing kandidat akan memberikan 2 pertanyaan yang telah mereka siapkan, diikuti oleh jawaban dan tanggapan dari 2 kandidat yang lain. Sebagai contoh, kandidat pertama akan memberikan pertanyaan kepada kandidat kedua dan ditanggapi oleh kandidat ketiga. Untuk pertanyaan kedua, dari kandidat 1 akan dijawab oleh kandidat nomor 3 dan ditanggapi oleh kandidat nomor 2. Apakah kandidat paham? Paham. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai segmen ketiga dari debat OSIS SMA IGS masa jabatan 2021-2022. Sekarang kami persilahkan kandidat nomor 2 untuk dapat memberikan pertanyaan ke kandidat nomor 3. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menanyakan pertanyaan. Jadi, tidak semua program kerja kita bisa berjalan dengan mulus, apalagi kita di dalam masa pandemi ini. Terkadang hambatan terjadi dan membuat program kerja terhenti dan gagal. Bagaimanakah cara Anda untuk menangani jika salah satu proker Anda tidak terlaksana? Apakah yang akan Anda melakukan di masa depannya? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawab. Dalam suatu perealisasian suatu event ataupun proker, pasti ada yang namanya kegagalan. Which mean nggak mungkin dalam melaksanakan sesuatu itu kita selalu berhasil seperti itu. Nah, kegagalan ini terutama pada kegagalan proker misalnya saya buat, akan saya jadikan bahan evaluasi. Saya akan mencari tahu kira-kira penyebab kegagalan proker saya ini apa gitu. Dan makanya untuk di event berikutnya saya bisa belajar dari kesalahan, kayak oh ternyata di proker saya ini terjadi ini nih yang membuat tidak bisa terlaksana atau mungkin terlaksana tapi kurang maksimal. Nah, dari evaluasi itu bisa menjadi bahan pembangun bagi diri saya sendiri untuk semakin memperbaiki diri dan juga memperbaiki kinerja saya. Jadi menurut saya jika ada suatu proker atau rancangan saya ataupun apapun itu yang berjalan tidak maksimal atau mungkin gagal, yang harus saya lakukan adalah mengevaluasi diri, menemukan apa penyebab dari kegagalan itu dan memperbaikinya di event atau di kegiatan di masa mendatang. Terima kasih. Baik, kami persilahkan kandidat nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor 3.
Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi pernyataan kandidat ketiga. Nah, di sini saya sangat setuju sekali dengan mengevaluasi diri jika program kerja tidak terlaksanakan. Tapi saya ingin menambahi bahwa memang seluruh acara yang kita buat belum tentu sukses 100%. Tetapi dengan cara apa sih kita dapat mengurangi persentasi non-suksesnya itu? Dengan cara membuat plan B. Di sini saya tidak melihat kandidat ketiga ingin mengoptimalkan acaranya dari program kerjanya dengan menggunakan plan B yang harusnya sudah disiapkan dan dimatangkan dari awal, misalnya program kerja itu akan dijalankan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor 1. Sekarang kami persilahkan kandidat kedua untuk mengajukan pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh kandidat pertama. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menanyakan pertanyaan yang kedua. Jadi seperti yang kita kenali pada masa pandemi ini, situasi sudah terlihat membaik ya. Bahkan membuka kemungkinan sekolah akan membuka kembali secara offline. Tetapi seperti yang kita ketahui, offline school yang akan datang di masa depan ini tidak seperti di masa sebelum pandemi. Bahkan beberapa murid baru masuk ke IGS pada masa online school. Apakah Anda menyiapkan program kerja yang dapat membangunkan hubungan erat antara siswa ataupun memberi dukungan positif pada masa ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawabnya. Sesuai dengan program kerja saya, di sini saya ingin mengoptimalkan kerja para anggota saya dan juga bekerja sama dengan para klub. Nah, di sini saya ingin kerja mereka itu terlihat. Nah, jika dalam masa transisi offline ke online, saya ingin ada ini salah satu program kerja saya saja yang akan saya paparkan. Nah, saya ingin sesuatu yang baru. Contohnya kerjasama OSIS Talent, di mana misalnya ada Simon dalam menyanyi, dan juga program kerja dari OSIS OSIS Dance. Nah, di situ bisa kita gabungkan. Contohnya juga bisa juga kita gabungkan lagi dengan OSIS fotografi. Kan fotografi bukan hanya terfokus pada fotografi, tetapi juga dari gerak tubuh, dari seluruh objek yang ada. Kita bisa gabungkan seluruh itu dan akan membuat suatu hal kreatif yang juga bisa menjadi potensi untuk para OSIS SMA IGS untuk mencapai suatu kreasi dan prestasi di SMA IGS ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Silahkan kandidat nomor 3 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor 1. Baiklah, terima kasih, dan terima kasih atas pernyataan dari kandidat nomor urut 1. Sekarang saya akan mencoba menanggapi. Kalau dari soal yang Saudari Audrey katakan, saya ada mengambil kata kunci, yaitu membangun hubungan erat di tengah pandemi ini. Sebenarnya saya cukup setuju dengan jawaban Saudari Alin, yaitu Saudari Alin menekankan untuk membangun hubungannya itu dengan kerjasama antara sekbid atau antara sekbid OSIS dengan klub. Menurut saya itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk membangun hubungan erat antar OSIS atau antar anggota klub sama anggota OSIS. Nah, mungkin di sini saya mau menambahkan ada satu cara lagi yang menurut saya lumayan efektif untuk membangun yang namanya hubungan erat ini di tengah pandemi, di mana di tengah pandemi ini rasanya sulit untuk menjalin hubungan, di mana kita tahu bahwa masing-masing dari kita ini mungkin ada yang belum bertemu face to face, jadi cukup sulit untuk membangun suatu hubungan yang baik. Nah, saya ada suatu saran, yaitu untuk OSIS nih, untuk anggota OSIS, kita mengadakan pertemuan virtual secara rutin, mungkin 2 bulan sekali untuk masing-masing sekbid. Nah, jadi lewat pertemuan virtual ini, ketua dari sekbid nanti bisa saling mengenal dengan anggota-anggota sekbidnya. Dan lewat pertemuan ini, selain mereka saling mengenal, mereka juga bisa berdiskusi untuk melahirkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran bagus yang berguna untuk keberlangsungan OSIS. Jadi, menurut saya dengan adanya virtual meeting yang diadakan rutin ini, selain bisa menjaga hubungan yang baik antar sesama OSIS, juga bisa kayak sekali 3 uang untuk melahirkan
sekaligus melahirkan ide-ide yang berguna untuk OSIS. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya, kami persilahkan kandidat nomor 3 untuk dapat memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh kandidat pertama. Baiklah. Saya akan mengajukan suatu pertanyaan untuk kandidat pertama. Dalam perencanaan suatu event, kita pasti mengharapkan hasil yang terbaik. Namun, ada kalanya ekspektasi kita tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Misal, OSIS menyelenggarakan sebuah event secara offline ataupun online. Dan ada satu orang yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan event tersebut di hari H. Semua hal terkait pelaksanaan event telah dipersiapkan dengan baik dan dirasa matang. Namun, pada hari H, orang tersebut tiba-tiba memberi kabar bahwa ia berhalangan hadir, dikarenakan ada urusan mendadak yang tidak bisa ia tinggalkan. Jika Anda adalah ketua pelaksana event ini, langkah apa yang akan Anda ambil? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Di sini saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari kandidat calon ketua OSIS nomor 3 ya. Baik, di sini cara menanggapi jika satu orang berhalangan hadir. Di sini kita adalah kerja tim. Di sini bukan hanya satu orang, di mana kita bisa melakukan plan B yang saya bilang tadi, yang mana kita matangkan saat kita membahas pembahasan awal, saat setiap pembahasan plan B itu harus selalu siap, selalu terkontrol. Nah, dan dengan plan B itu, semua itu sebenarnya sangat mudah ya diselesaikan. Hanya kekurangan satu orang yang menurut kita penting jika kita sudah memiliki plan B di mana ada anggota yang tidak berhalangan hadir, bisa kita modifikasi menjadi anggota lain itu. Nah, di situ jawaban saya. Dan juga menurut saya, kekurangan satu anggota itu bukanlah hal yang sangat berpengaruh untuk kita yang bekerja secara tim. Makanya jawaban yang saya berikan hanya dengan pemberlakuan plan B, sehingga juga tidak berkurangnya presentasi kegagalan suatu event yang telah kita buat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kami mempersilahkan kandidat kedua untuk menanggapi. Baiklah, terima kasih. Saya akan menanggapi kandidat nomor 1. Saya bersetuju dengan Anda tentang plan B. Semua acara itu harus di planning secara lebih ya, dengan detail. Jika ada sesuatu yang tidak dapat, jika ada sesuatu masalah, kita harus mempunyai solusi pada hari itu, seperti yang dibilangkan tadi, plan B itu. Dan menurutku kerjasama tim itu harus ditekankan apabila merencanakan sebuah acara. Jadi lebih baik untuk setiap peran itu tidak dihandalkan oleh hanya dari satu orang. Harus lebih, karena seperti yang kita tahu di OSIS juga kita ada banyak membernya, 50 sampai 60 itu. Jadi itu adalah plan B. Seterusnya itu jika acara pertama itu sudah ada kegagalan, di acara selanjutnya itu kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Apa yang terjadi dan apa yang kita bisa lakukan untuk selanjutnya agar tidak dapat hal tersebut tidak diulangkan lagi. Jadi yang paling utamakan adalah evaluasi setelah acara tersebut dan perencanaan sebelumnya juga. Baik, terima kasih kandidat 2 untuk tanggapannya. Sekarang kami persilahkan kandidat ketiga untuk mengajukan pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Baiklah, sekarang saya akan mengajukan suatu pertanyaan untuk kandidat nomor urut 2. Dalam suatu organisasi, terutama OSIS, pasti terdapat banyak anggota dengan berbagai kepribadian yang berbeda. Ada yang cenderung supel, mudah berbaur, dan mudah untuk mengutarakan pendapatnya sendiri.
dalam suatu diskusi. Namun, ada sebagian anggota yang cenderung pendiam dan sulit untuk mengutarakan pendapatnya sendiri dalam suatu diskusi. Hal ini menyebabkan sebagian orang ini cenderung mengikuti pendapat dengan suara terbanyak atau istilahnya ngalur. Padahal sebenarnya belum tentu ia sendiri setuju dengan pendapat itu. Sebagai anggota OSIS, hal apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan tersebut adalah menarik. Seperti yang kita tahu ya, setiap individu mempunyai kepribadian masing-masing. Dan untuk itu agak sulit apalagi di online ini, karena tidak semua bisa memaparkan opini-opini mereka. Maka yang perlu dilakukan sebelumnya itu untuk mempunyai sistem yang ramah. Jadi saya mengambilkan ada ide tersebut dari saudari Krisela untuk mempunyai meeting secara rutin, di mana setiap ketua kelompok, setiap ketua sekbid dapat mengetahui setiap anggota-anggota mereka. Maka dengan ini dapat mereka lebih berdekat dan mempunyai hubungan lebih erat ya. Jadi yang pertama adalah untuk mempunyai ekosistem yang ramah dengan dan seterusnya jika di dalam diskusi itu kita mencoba untuk menanyakan orang-orang tersebut. Jadi mencoba untuk get everyone involved into situasi tersebut. Jadi jangan hanya menanyakan salah satu. Jadi ini lebih ke pekerjaan sebagai ketua OSIS untuk make sure semuanya itu involved di dalam diskusi tersebut. Baik, terima kasih kandidat 2 untuk jawabannya. Silakan kandidat ke-1, Anda boleh menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2. Baik, terima kasih atas tanggapannya, kandidat nomor 2. Di sini saya ingin tegaskan lagi, kita bekerja sama dengan kelompok. Di sini memang kita tidak akan mengandalkan satu individu. Di sini hanya ada suatu seksi dan juga kita sebagai anggota inti. Nah, dan juga di sini keramahan dan pembahasan dengan anggota kita yang lainnya itu adalah suatu hal yang mutlak harus kita lakukan. Saya ingin kita melakukan sesuatu hal yang baru, yang dimana bisa menekankan menekankan rasa kekeluargaan kita. Seperti contohnya saja, sekolah ini kan even secara online. Secara online mungkin kita bisa dengan rapat virtual, tetapi dengan pembahasan yang lebih baru. Nah, di mana pembahasan ini yang kita dapat ambil dari seluruh anggota seksi per kelompok, bukan hanya sekedar pembahasan dari anggota inti. Begitu yang ingin saya tegaskan. Dan juga mungkin beberapa penggunaan gedung sekolah untuk beberapa anggota yang ingin ikut dalam pembahasan offline juga bisa kita lakukan, karena di mana-mana kita adalah makhluk interaktif, makhluk sosial, di mana kita juga butuh interaksi sosial yang secara langsung. Nah, di sini saya juga ingin mengajukan keinginan saya untuk membahas suatu program kerja bersama secara offline. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 1. Sekarang kami persilahkan kandidat nomor 1 untuk bertanya kepada kandidat nomor 3. Baik, izinkan saya bertanya, kandidat nomor 3, Krisela. Nah, di sini yang saya dengar dari statement kamu, dari yang statement sesi 2 dan statement sesi 3, di sini kamu tidak mempermasalahkan anggota yang kurang. Dan juga di sini kamu kekurangan plan B. Nah, plan B kamu belum kamu cantumkan. Nah, bagaimana nih? Dan juga satu lagi, Anda meletakkan satu
kepercayaan kepada satu orang yang kita tidak tahu apakah dia dapat berhalangan hadir di hari H kamu melakukan suatu program kerja. Nah, di sini bagaimana jika pada hari H kamu melakukan program kerja atau even anggota yang telah kamu percaya itu tidak ada, plan B kamu tidak ada, nah apa yang akan kamu lakukan? Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Alin. Saya akan mencoba menjawab. Yang saya tangkap dari soalnya itu, bagaimana kalau dalam suatu acara, saya percayain satu orang, tidak punya plan B, dan orang itu berhalangan hadir dan semacamnya. Kalau prinsip saya sih, yang namanya acara, apalagi yang udah kita persiapkan dari jauh-jauh hari, ya tetap harus berlangsung. Jadi kayak the show must go on. Apapun yang terjadi, tetap harus kita laksanakan event itu. Tetap harus, karena kalau kita mikir satu orang, dan kita terlalu meletakkan pikiran kita itu ke orang yang berhalangan hadir itu bakal berpengaruh ke whole acara gitu. Dan itu menurut saya agak egois kalau berpikir seperti itu, karena yang berhalangan berhadir itu satu orang, tapi kalau misalnya saya terlalu memikirkan orang itu, bisa saja saya menghancurkan seluruh hal yang sudah dipersiapkan oleh anggota-anggota lain. Jadi yang bisa saya lakukan adalah yang tadi the show must go on. Saya pada hari itu karena ceritanya saya tidak punya plan B, jadi saya harus memikirkan secara cepat apa yang harus saya lakukan untuk mengisi kekosongan dari orang yang tidak datang itu. Cuman itu yang bisa saya lakukan, karena ya tadi saya tidak punya plan B. Saya meletakkan tugas penting itu ke orang lain ya, tapi tetap lagi dalam suatu pelaksanaan event harus profesional, jangan sampai ketidakhadiran satu orang itu merusak segalanya. Jadi saya harus berpikir secara cepat pada hari itu apa yang harus saya lakukan untuk bisa menyelenggarakan event sampai selesai dan hasilnya bagus. Terima kasih. Silahkan kandidat kedua untuk menanggapi jawaban dari kandidat ketiga. Baiklah, saya akan menanggapi statement dari Saudari Krisela. Dan yang saya mengambilkan adalah untuk melakukan sesuatu on the spot. Ya, jika kondisi tidak memungkinkan juga terjadi dengan saya. Pertama itu harus mencari ide dan solusi di hal tersebut, di acara tersebut saat dilangsungkan. Dan menurutku itu sebelumnya sesuatu acara itu tidak bisa dihandlekan oleh satu orang. Misalnya tugasnya itu mereka lebihan daripada yang lain. Lebih baik nanti di pembagian. Jadi jika hal tersebut terjadi, walaupun tidak ada plan B, hal tersebut itu tidak mempengaruh besar kepada event yang akan diselenggarakan. Seterusnya itu jika perlu, saya berharap itu karena kita sebagai tim untuk tidak merendahkan moral kita. Jadi tetap berpikir positif dan lihat kepada solusi yang kita memikirkan di saat hal tersebut terjadi. Itu saja. Baik, terima kasih kandidat kedua untuk tanggapannya. Sekarang kandidat satu diperbolehkan memberikan pertanyaan kepada kandidat kedua. Baik, terima kasih. Izinkan saya memberikan pertanyaan untuk kandidat kedua. Baik, kandidat kedua, saya ingin bertanya bagaimana cara Anda, di sini pada era ini saya lihat di berita, di seluruh platform sosial media manapun, sudah banyak nih sekolah-sekolah yang udah masuk offline nih, udah belajar tatap muka. Nah, di sini pastinya kan ada masa transisi nih, masa transisi dari pekerjaan kita yang offline, dari online ke offline. Bagaimana cara Anda menyikapi masa transisi, masa offline, online ke offline itu? Baik, sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan. Pertama, kita masih harus mengandalkan sistem kerja online yang kita punyai sebelumnya. Jadi official media account itu masih perlu digunakan dan dikembangkan agar misal mengasihkan media informasi.
dan dengan media informasi itu bisa berupa event. Karena sebelumnya itu banyak yang baru masuk dan banyak juga tidak mengenali. Jadi kita harus make sure semua mempunyai event yang dapat mengenalkan. Mungkin sebuah MPLS baru. Jadi masa di mana murid-murid AJS bisa bertemu dan mensosialisasi di saat masa ini. Dan jika kita ada peraturan baru dari government itu, jadi lebih difokuskan ke arah online-nya dulu. Karena di saat offline jika tidak memungkinkan, lebih baik event-eventnya diselenggarakan online. Ya. Baik, kami persilahkan kandidat ketiga untuk menanggapi jawaban dari kandidat kedua. Baiklah, terima kasih atas pernyataannya, Saudari Audrey. Di sini saya akan menanggapi jawaban kamu. Dari kata kunci yang saya dapat dari soal Saudari Alin itu adalah bagaimana cara kita menyikapi masa transisi dari yang kita sekarang ini belajar online, kalau nanti kita tiba-tiba belajar offline gitu kan. Nah, kalau saya sendiri kurang setuju dengan pendapat Saudari Audrey, karena Saudari Audrey yang saya tangkap bilang kalau memang belum memungkinkan ya sudah online dulu. Tetapi yang di sini yang ditanya oleh Saudari Alin itu mungkin kalau memang sudah harus terjadi dari online ke offline itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau dari saya sendiri, misal kalau kita berubah nih belajaran dari online ke offline, pasti yang pertama-tama bakal ada culture shock gitu kan. Kita pasti merasa ada yang berbeda lah dari pembelajar yang biasanya kita di depan laptop, kita dengar penjelasan guru dari Zoom, dan tiba-tiba kita langsung pindah ke sekolah. Terutama misal kita pindahnya ke gedung baru yang bahkan mungkin untuk banyak orang belum pernah mengunjunginya gitu. Nah, jadi yang mungkin bisa dilakukan oleh kita sebagai OSIS untuk menyikapi masa transisi ini adalah mungkin kita bisa memberikan informasi-informasi terkait sekolah baru nanti ke murid-murid tahun ajaran baru. Jadi misal kita melakukan observasi ke gedung baru, kita rangkumlah di mana letak-letaknya, letak kelasnya di sini atau letak WC di mana itu. Lalu kita paparkan informasi itu ke media sosial, misal ke Instagram. Jadi kita kayak kasih informasi setidaknya agar mereka tuh pas sampai ke sekolah nggak bingung-bingung banget, ada gambaran. Menurut saya itu bisa mengurangi yang namanya culture shock mereka itu kan. Jadi mereka ada rasa nyaman dan tidak terlalu takut untuk menghadapi pentransisian ini dari yang biasa kita online ke offline. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kandidat ketiga dan kandidat lainnya. Sekarang tibalah kita di segmen terakhir, yaitu orasi. Segmen keempat yaitu orasi, di mana setiap kandidat akan diberikan waktu 2 menit untuk meyakinkan warga IJS bahwa Anda, kandidat ketua OSIS, layak untuk menjadi Ketua OSIS SMA IJS masa jabatan 2021-2022. Langsung saja kita mulai segmen ini. Kami persilakan kandidat 1, waktu Anda 2 menit akan dimulai dari Anda berbicara. 1, bukan main. Oke, jadi itu adalah jargon saya. Baik, saya yakin seluruh calon kandidat yang ada di sini adalah seorang yang berkompeten dalam memimpin, tapi bisa dilihat dari debat dan juga event-event sebelumnya pasti punya kekurangan dan kelebihan, tapi bisa Anda lihat di mana pemimpin yang terstruktur, di mana pemimpin yang memiliki pola pikir yang sama seperti Anda. Jadi pilihan adalah di tangan Anda, tapi saya yakin jika Anda memilih saya, IGS akan lebih teratur, lebih hidup, dan lebih dikenal. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan oleh kandidat nomor 2, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baiklah, jadi nomor 2 saya
Perkenalkan lagi, nama saya Audrey Tatspita sebagai calon nomor 2, dan saya akan meyakinkan sekolah ini mempunyai nyaman untuk semua warga-warga IGS, dan semoga seperti yang kalian lihat mempunyai opini dan pendapat sama seperti dengan saya. Jadi pilihlah nomor kedua untuk step into the next level. Baik, selanjutnya kandidat ketiga dengan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baiklah, terima kasih. Halo semuanya, saya Krisela, calon kandidat Ketua OSIS nomor urut 3. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pemilu raya akan berlangsung sebentar lagi. Dan saya harapkan di pemilu raya nanti, kalian semua bisa berpartisipasi untuk memberikan suara kalian. Dan saya harap pada saat memilih, pilihlah memang yang sesuai dengan keinginan dan hati nurani kalian. Jangan ikut-ikut teman, atau juga jangan terpengaruh oleh orang lain. Mungkin sebagian dari kalian sekarang masih bingung dalam menentukan pilihan calon mana yang akan kalian pilih. Namun harapan saya setelah kalian menonton debat ini, kalian mungkin bisa lebih yakin terhadap pilihan kalian itu. Nah, jika ditanya siapa di antara kami yang bagus, ya jawabannya itu sama. Semua dari kami itu berkompeten dan semua dari kami itu berpeluang untuk menjadi ketua OSIS. Oleh karena itu, saya sendiri juga yakin terhadap diri saya bahwa dengan bantuan dan kepercayaan kalian, kita bersama-sama bisa membuat OSIS menjadi lebih baik lagi dan menjadi nomor 1. Sela the first, together to be the first. Thank you. Baik, terima kasih pada kandidat Ketua OSIS untuk orasinya. Dengan demikian, berakhir sudah debat calon Ketua OSIS SMA IGS masa jabatan 2021-2022. Saya Clara Revania, selaku moderator acara debat ini, berterima kasih untuk semua partisipasi kandidat, kru, dan juga penonton. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.